Halo guys, selamat datang kembali di channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Gimana kabar portofolionya hari ini? Semoga tidak turun dalam seperti IHSG di hari ini ya guys, karena ditemukannya varian Omicron di Indonesia. Pada perdagangan hari ini tercatat volume transaksinya sebesar 218 juta lot saham atau setara sekitar 12,6 triliun. Hal yang masih wajar, tapi pada hari ini terlihat adanya panic selling karena telah dikonfirmasinya varian COVID-19 Omicron di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan. Kita masuk ke sektoral. Hampir semua sektor ditutup melemah. Pelemahan terdalam didorong oleh IDX cyclical, diikuti IDX industri dan properti. Sedangkan sektor-sektor yang masih menguat di tengah pelemahan IHSG hari ini ada IDX Healthcare, IDX Techno, dan IDX Trans. Kita masuk ke top gainers and losers. Pada pelemahan IHSG hari ini, pemberat IHSG diantaranya ada BBCA, BBRI, ASII, BMRI, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Tetapi ternyata masih ada juga saham yang coba menguat, diantaranya ada Arto, Adro, Telkom, Toys, MDKA, dan lain-lainnya. Oke, kita masuk ke transaksi asing. Berdasarkan data RTI, asing membukukan net sell 532,56 miliar di pasar reguler. Saham-saham yang banyak dijual asing kebanyakan blue chip, mulai dari BBRI, ASII, Telkom, SMGR, BBNI, BBCA, dan lain-lainnya. Sedangkan saham-saham yang dibeli asing di sini ternyata masih ada Arto, BMRI, MTK, KLBF, Avia, dan lain-lainnya. Oke, kita masuk ke chart dari IHSG. Pada perdagangan hari ini IHSG ditutup melemah dan ternyata IHSG ditutup di bawah garis support 6620. Penurunan hari ini diikuti oleh kenaikan volume. Harap berhati-hati karena kemungkinan pelemahan ini masih belum berakhir. Asing di sini mencatatkan net sell. Lalu ada RSI yang mengarah ke bawah, dan di sini perlu hati-hati juga karena telah membentuk lower low dan lower high. Dan ada MACD yang terlihat kembali mengarah ke bawah, histogram merah yang lebih besar dibentuknya. Lalu bagaimana proyeksi IHSG untuk esok? Karena pelemahan hari ini telah menembus support di sekitar 6620 ini dan didukung oleh kenaikan volume, maka kemungkinan esok IHSG akan melanjutkan pelemahannya terlebih dahulu. Pelemahan tersebut bisa mencapai 6555 ini sekaligus menutup gap intraday-nya IHSG. Oke, kita masuk ke analisis saham-saham pilihan. Saham pilihan pertama hari ini dari IDX Healthcare, sektor Healthcare Supplies and Distribution, yaitu Itama Rano Raya Tbk dengan kode saham IRA. IRA ini termasuk ke dalam saham second liner. Market cap-nya saat ini sudah mencapai 3,3 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini IRA ditutup menguat setelah dikonfirmasinya varian COVID-19 terbaru yaitu Omicron yang masuk ke Indonesia. Pada hari ini IRA naik 100 poin atau menguat 5,02% ke harga 2090, di mana harga penutupannya ini ternyata di bawah rata-rata harga pembeliannya. Dan juga di sini terlihat harga penutupannya ternyata jauh di bawah harga tertingginya hari ini. Nah, dari sini terlihat bahwa nampaknya IRA ini terkena tekanan jual. Untuk transaksinya di sini terlihat banyak sekali yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu ada asing yang tercatat membukukan net buy pada saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari IRA. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top 1-nya big distribusi, top 3-nya netral, top 5-nya small akumulasi, dan secara average saham ini netral. Dari chart di sini terlihat IRA ditutup menguat, namun sayang terkena tekanan jual, dan seharusnya ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa IRA ini hanya terkena sentimen sesaat, termasuk saham-saham lainnya di sektor healthcare seperti KF dan juga INAF.
Jadi seharusnya kita tidak perlu FOMO terhadap saham ini. Untuk volume transaksi di sini terlihat sangat besar, naik cukup signifikan karena memang dipengaruhi oleh informasi COVID-19 terbaru yang masuk ke Indonesia. Untuk bandar di sini terlihat mengakumulasi dalam jumlah yang kecil. Lalu ada asing yang memukukan net buy. Untuk RSI di sini masih oke, masih mengarah ke atas. Dan ada MACD yang terlihat kembali mengarah ke atas. Hal itu didukung oleh histogram hijau yang lebih tinggi di bentuknya. Lalu bagaimana trading plan untuk IRA? Untuk saham-saham farmasi seperti IRA, KF ataupun INAF, sebaiknya kita tidak perlu FOMO terhadap saham ini ataupun tidak terlalu memaksakan untuk membeli saham ini, karena memang saham-saham ini bergerak hanya karena sentimen sesaat. Dan seharusnya IHSG sudah cukup kebal terhadap varian COVID-19 jika dibandingkan dengan pertama kali munculnya varian COVID-19. Jadi seharusnya jikapun besok ada kenaikannya pun tidak akan terlalu signifikan. Hal ini pun didukung dari Bollinger Band yang terbentuk masih cukup lebar, yang menandakan volatilitas harga saham ini masih sangat tinggi dan kecil kemungkinan untuk IRA ini bisa membreakout batas atas atau pita Bollinger Band atas ini. Jadi untuk besok sebaiknya wait and see terlebih dahulu sampai Bollinger Band yang terbentuknya ini menyempit. Jadi kemungkinan saham ini kedepannya masih hanya akan sideways atau bahkan cenderung turun. Tapi jika memang varian Omicron ini merebak atau semakin banyak di Indonesia, kemungkinan saham farmasi ini masih akan terus manggung di IHSG. Maka dari itu boleh saja membeli saham ini, tapi jangan all in. Cukup titipkan dananya saja terlebih dahulu agar kita tidak ketinggalan jika saham ini naik sewaktu-waktu. Jadi ada baiknya bagi yang sudah memiliki barang tinggal sell on strength saja saham ini. Tapi buat yang belum punya barang, ada baiknya menunggunya di level 2020. Target take profit sekarang tidak terlalu bagus karena kemungkinan saham ini masih akan sideways saja, cenderung downtrend. Target take profit bisa di 2200 dan level stop loss di 1850. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:1,06. Nah, dari risk and reward ratio nya juga standar, keuntungan dan kerugiannya hampir sama besar. Jadi bijak-bijaklah untuk membeli saham ini. Dan sejauh ini saham-saham farmasi ini baiknya hanya untuk ditradingkan jangka pendek ataupun diinvestasikan jangka pendek. Disclaimer on ya guys. Saham selanjutnya yang akan kita analisis dari EDX Basic, ada sektor basic chemical yaitu Aneka Gas Industri Tbk dengan kode saham AGII. AGII ini termasuk ke dalam saham second liner. Market capnya saat ini sudah mencapai 4,7 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Di tengah tantangan menghadapi corona, AGII ini termasuk salah satu saham yang menarik karena penghasil gas yang bisa digunakan oleh para penderita corona. Pada perdagangan hari ini, AGI ditutup menguat karena ikut terdorong oleh sentimen varian Omicron yang sudah masuk ke Indonesia, di mana naik 80 poin atau menguat 5,38% ke harga 1565. Harga penutupannya ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Lalu untuk transaksinya di sini tercatat hampir berimbang. Yang membelinya di harga kanan hampir sama dengan yang menjualnya di harga kiri. Lalu ada asing yang di sini mencatatkan net buy dalam jumlah yang besar. Oke, kita masuk ke chart dari AGII. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Secara keseluruhan dari top 1 sampai average, saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Pada perdagangan hari ini terlihat AGII menguat, namun penguatannya terbatas di sekitar 1565. Di sini terlihat adanya kenaikan volume yang cukup signifikan, tapi masih tetap
waspada karena saham seperti AGI ini termasuk saham yang naik karena ada sentimen varian baru corona. Bisa jadi besok akan jadi pembalikan arah seperti yang terjadi pada Desember lalu ini. Lalu ada bandar yang di sini terlihat mengakumulasi AGI kembali. Ada asing yang juga membukukan net buy. Lalu di sini ada RSI yang masih mengarah ke atas. Sejauh ini masih belum bisa ditutup lebih tinggi dari yang dibuatnya per November atau bahkan September lalu ini. Lalu ada MACD yang di sini mengarah ke atas dan telah melakukan golden cross. Lalu bagaimana trading plan untuk AGI? Sejauh ini AGI masih berada di tren turun dalam jangka pendeknya. Dan sejauh ini setelah 1, 2, 3 kali percobaan AGI masih belum bisa membreakout tren turunnya ini. Jadi ada baiknya untuk investor atau traders bisa membeli saham AGI ini ketika telah membreakout tren turunnya ini atau membelinya di sekitar harga 1605. Tapi apabila AGII masih belum bisa membreakout resistennya di sekitar 1605 atau tren turunnya ini, ada baiknya kita wait and see terlebih dahulu saham ini dan menunggu membelinya hingga saham ini melakukan pullback. Harga pembeliannya bisa di sekitar 1525. Sejauh ini harus coba dulu menguji 1565 ya guys, karena semakin ke kanan seharusnya resistennya akan semakin sempit. Untuk stop loss ada di sekitar 1395. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:0,31. Kurang menarik karena risikonya lebih besar dibandingkan keuntungannya. Jadi ada baiknya kita wait and see terlebih dahulu hingga saham ini melakukan pullback, atau kita bisa lakukan pembelian apabila saham ini bisa membreakout resistennya di 1605 atau tren turunnya ini. Area beli jika membreakout di 1605, tapi jika masih belum bisa membreakout ada baiknya wait and see terlebih dahulu dan membelinya di sekitar area merah ini supaya risiko kerugian bisa lebih diminimalkan. Nah, tapi apabila 1605 ini ditembus, maka target terdekatnya ada di 1730 hingga 1805. Untuk trading plan bisa kalian buat sendiri ya guys. Dan disclaimer on. Oke, saham terakhir yang akan kita analisis sama dari IDX Basic juga, cuman sektornya berbeda. Dalam hal ini adalah sektor diversified metals and minerals, yaitu komoditas nikel yang terkait dengan electro vehicle. Ada Aneka Tambang Tbk dengan kode saham ANTM. Antam ini termasuk ke dalam saham first liner. Market capnya saat ini sudah mencapai 55 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini Antam ditutup naik 10 poin atau menguat tipis 0,43% ke harga 2290, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya di sini tercatat ternyata masih banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan, dan ada asing yang masih terus keluar dari saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari Antam. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top 1, top 3, top 5 dan secara average saham ini didistribusi dalam jumlah yang masih normal. Dari chartnya sendiri, candlestick yang dibuat terlihat berbentuk doji dan terlihat di sini sempat menyentuh harga terendahnya di 2260, tapi pada akhir perdagangan ternyata ada pembalikan arah. Adanya tekanan beli karena reboundnya harga komoditas nikel. Nanti kita coba cek ya guys. Untuk volume transaksi di sini cukup bagus karena meskipun masih kurang ramai tapi ditutup lebih tinggi dibandingkan perdagangan hari sebelumnya. Lalu ada bandar yang masih mendistribusi saham ini. Adapun asing juga yang masih terus keluar dari saham ini. Untuk RSI sejauh ini masih oke, masih membentuk, masih mengarah ke atas, tapi tetap waspada karena masih belum bisa membentuk higher terbaru. Untuk MACD di sini terlihat adanya pembalikan
terlihat dari histogram merah kecil di bentuknya. Oke, kita cek harga komoditasnya terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat komoditas nikel rebound ya guys, makanya harga Antam dikerek naik pada akhir perdagangan melihat adanya spekulasi dari investor atau trader terhadap pergerakan nikel sekaligus pergerakan harga saham Antam. Sejauh ini pergerakan komoditas nikel masih oke ya guys, masih uptrend dan membentuk higher low, tapi sejauh ini masih terbatas di sekitar resistennya di 20 ribuan ini. Ya, semoga aja kedepannya komoditas nikel ini masih akan terus bergairah karena terkait pembuatan baterai untuk electro vehicle. Oke, kita kembali ke pergerakan harga saham Antam. Sebelumnya kita pernah membuat trading plan untuk Antam, harga pembelian waktu itu di 2340. Untuk investor atau trader bisa mengakumulasi kembali di harga penutupannya saat ini 2290 atau membelinya ketika membreakout resisten terdekatnya di 2310. Sejauh ini trading plan masih sama seperti yang kita buat sebelumnya dengan target take profit terdekat di 2490. Nah, di sini untuk target take profit bisa kalian sesuaikan ya guys ya, karena ada tahanan yang kuat juga di sekitar 2400. Tapi seharusnya saham ini masih layak untuk di hold sampai jangka panjang ya guys, karena sentimen terkait baterai untuk electro vehicle ini masih belum habis. Dan tentu seharusnya bisa menjadi komoditas yang unggul di masa depan ketika electro vehicle ini benar-benar akan diproduksi secara massal. Disclaimer on ya guys.